Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-21. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series, episode yang ke-21. Batara Lattu adalah anak dari Batara Guru dan We Nyilik Timo. Dirinya kelak akan menjadi seorang raja di kerajaan Aleluwo, menggantikan ayahnya. Kini Batara Lattu telah memasuki usia di mana dia mulai merasakan yang namanya cinta. Oleh karena itulah Batara Lattu mendapatkan misi penting dari Batara Guru dan juga sang Patotoe. Dirinya harus berlayar menuju ke Tompotika dan menyelamatkan putri dari kerajaan tersebut untuk kemudian dia jadikan sebagai permaisurinya. Meski begitu, Batara Lattu tidak serta-merta langsung mau begitu saja disuruh untuk pergi berlayar melalui perjalanan yang panjang dan berat hanya untuk menjemput seorang putri di kerajaan antah berantah yang dia sendiri tidak tahu seperti apa rupanya. Kalau dipikir-pikir, alasan Batara Lattu ini memang masuk akal. Pasalnya, Batara Lattu merasa dirinya tidak perlu berkorban sampai sejauh itu, karena di kerajaan Aleluwo sendiri sudah banyak gadis cantik yang rela antri hanya demi melihatnya. Intinya, Batara Lattu sebenarnya tidak perlu repot-repot hanya untuk menemukan seorang permaisuri. Toh di Aleluwo sendiri ada banyak gadis cantik yang selalu antri menunggunya. Meski demikian, We Nyilik Timo menjelaskan bahwa apa yang dibebankan kepada Batara Lattu ini adalah perintah dari sang Patotoe. Batara Lattu harus menerimanya, dan yang lebih penting daripada itu adalah karena putri kerajaan Tompotika ini memiliki status bangsawan yang setara dengan Batara Lattu itu sendiri. Batara Lattu sendiri juga masih meragukan wajah dari putri Tompotika ini. Bagaimana kalau wajahnya tak sesuai ekspektasi? Tentu akan jadi penyesalan tersendiri bagi seorang Batara Lattu. Meski demikian, We Nyilik Timo hanya tersenyum. Dia mengelus kepala anak tunggalnya ini, sambil menceritakan kisah Batara Guru ketika dia hendak menjemput We Nyilik Timo kala itu. Kala itu, Batara Guru juga agak khawatir dengan sosok We Nyilik Timo ini. Namun pada akhirnya, Batara Guru malah bersyukur atas jodoh yang dipilihkan untuknya. Mendengar hal itu, Batara Lattu jadi sedikit lebih percaya diri. Dia mulai yakin bahwa pilihan dan kehendak sang Patotoe tidaklah pernah salah. Jika ayahnya punya istri secantik ibunya, maka Batara Lattu juga pasti akan memiliki permaisuri yang tak kalah cantiknya. Alhasil Batara Lattu langsung mengenakan pakaian kebesarannya, yang notabene dulunya adalah pakaian milik Batara Guru. Batara Lattu kini terlihat makin gagah dengan pakaian kebesarannya. Bersama Batara Lattu nantinya akan ikut pula beberapa orang pembesar istana untuk mendampinginya. Dua di antaranya adalah La Pangoriseng dan La Temalureng. Keduanya adalah kakak tiri dari Batara Lattu. Batara Guru berpesan kepada ketiga putranya untuk saling menjaga satu sama lain. Selain itu, terdapat pula ribuan awak kapal yang siap membantu pelayaran tersebut. Ratusan perahu kecil juga masing-masing diisi dengan para putra Batara Guru lainnya dan juga ratusan orang awak kapal lainnya. Alhasil berangkatlah Batara Lattu beserta rombongannya menuju ke Tompotika yang jauh di sana. Batara Lattu sempat menoleh ke tepian. Nampak ibunya We Nyilik Timo meneteskan air mata melihat kepergian anaknya. Batara Lattu nampak tidak tahan menyaksikan hal itu. Meski begitu, tugas tetaplah tugas. Dirinya sudah menetapkan untuk mengambil tugas ini. Maka diperintahkannya para awak kapal untuk mendayung lebih cepat.
Dirinya tak kuasa melihat ibunya bersedih seperti itu. Sementara itu, di kerajaan Tompotika, kedua putri kerajaan tersebut masih hidup dengan penuh ketakutan. Di siang hari, istana selalu dikelilingi oleh para pasukan penjaga. Mereka berdua pun tidak bisa kemana-mana. Alhasil seharian hanya mereka habiskan di ruangan istana tanpa bisa berbuat apa-apa. Sedangkan ketika malam hari tiba, keduanya selalu melarikan diri dari istana dan menuju ke pinggir laut. Penjagaan di istana pada malam hari terbilang cukup lemah, dan keduanya sudah terbiasa meloloskan diri dari para penjaga tersebut. Keduanya nampak asik memandang lautan dan menikmati angin malam. Bagi keduanya, ini adalah satu-satunya hiburan yang bisa mereka dapatkan saat ini. Pada suatu malam, setelah kembali ke istana, salah satu putri raja yang bernama Wei Datu Sengeng bermimpi. Dia bermimpi melihat sebuah perahu emas raksasa singgah di pinggir laut tersebut. Di atas perahu tersebut terdapat seorang pangeran yang sangat tampan. Wei Datu Sengeng belum pernah melihat pangeran setampan itu. Maka dirinya pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Beruntungnya lagi, pangeran tersebut juga jatuh cinta kepadanya. Namun sayang, sang pangeran ini nampaknya hendak membawanya meninggalkan Tompotika. Maka hal itu pun membuat Wei Datu Sengeng terbangun dari tidurnya sambil sedikit berteriak. Teriakannya itu membangunkan saudaranya, Wei Adiluhu, dan ibu angkatnya, Wei Temamala. Wei Datu Sengeng pun menceritakan mimpinya tersebut. Dan justru Wei Temamala malah berharap agar hal tersebut menjadi nyata. Pun halnya dengan Wei Adiluwu, sang kakak tersebut juga berharap agar mimpi itu bisa menjadi nyata. Tentu saja agar adiknya ini bisa terbebas dari situasi mencekam di Tompotika. Wei Temamala juga menjelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan tadi adalah perahu emas, maka niscaya di bumi ini hanya ada dua kerajaan saja yang mampu memiliki perahu emas tersebut. Jika bukan Wei Wangdriuk, maka sudah pasti itu adalah Aleluwu. Namun, Wei Temamala lebih cenderung yakin bahwa itu adalah Aleluwu, karena kerajaan Aleluwu telah tersohor sebagai kerajaan paling megah dan kuat di penjuru bumi. Sekalipun Tompotika dan Wei Wangdriuk dianggap setara dengan Aleluwu, namun dalam beberapa aspek, nyatanya tidak ada yang sanggup menyaingi kekuatan dan kemegahan Aleluwu ini. Wei Datu Sengeng yang mendengar penjelasan ini menjadi sedikit lega. Walaupun cuma mimpi, namun entah mengapa itu seperti memberinya sebuah harapan. Akankah penderitaannya ini segera berakhir? Semenjak mimpi itu, Wei Datu Sengeng jadi sering menatap keluar jendela sambil memandang lautan. Dia nampaknya perlahan-lahan sudah mulai berharap mimpinya menjadi kenyataan. Sementara itu, sang kakak yakni Wei Adiluwu juga berharap hal yang sama. Meski demikian, dia sedikit khawatir akan berpisah dengan adiknya ini. Di satu sisi, Wei Temamala yang masih rutin bertemu dengan kedua penguasa Singkingwero berusaha mati-matian untuk terus merahasiakan keberadaan dua orang putri tersebut serta mimpi yang dialami oleh putri tersebut. Karena apabila sampai diketahui, maka Singkingwero pasti akan langsung memusnahkan kerajaan Tompotika sebelum para pasukan Aleluwu ini tiba di Tompotika. Kini, ketiganya sedang berharap akan sebuah mimpi. Akankah mimpi tersebut menjadi kenyataan? Ataukah mimpi itu memang hanya mimpi yang takkan pernah terwujudkan? Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo Series episode yang ke-21. Kita masih akan lanjut ke episode berikutnya, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini, oke? Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau saya ada upload video-video terbaru lainnya. Oke, dan terakhir, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.